Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munmaina, NIM 204105010090 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama yaitu pengertian perekonomian terbuka, yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Maka disitulah akan terjadi adanya ekspor dan impor. Salah satu contohnya yaitu tentang Indonesia sebagai negara terbuka, maka terjadi perdagangan antar negara baik itu dengan cara ekspor maupun impor. Ketika Indonesia ini mempunyai suatu produksi, misalnya minyak, lebih dari kebutuhan dari negeri, maka minyak itu akan dijual ke luar negeri. Ini yang namanya ekspor. Atau Indonesia itu membutuhkan suatu barang atau jasa yang tidak diproduksi dalam negeri, maka kita membeli atau mengimpor dari luar negeri. Nah, itu yang dinamakan tentang perekonomian terbuka. Slide berikutnya yaitu tentang konsekuensi dari perdagangan terbuka, yaitu adanya permintaan agregat atau di pasar barang, yaitu baik itu permintaan untuk luar negeri, maka kita mengekspor, atau permintaan barang di dalam negeri itu diimpor. Yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang, yaitu maka ketika terjadi transaksi jual beli yang sifatnya terbuka antar negara, maka yang beredar akan bertambah. Dan yang ketiga yaitu harga barang atau jasa, yaitu barang itu banyak maka harganya akan naik. Maka itu yang dimaksud dengan konsekuensi dari perekonomian terbuka, yang mana permintaan agregat akan meningkat, jumlah uang yang beredar akan semakin tinggi, dan harga barang atau jasa juga semakin tinggi. Adapun sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor, diantaranya ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan juga luar negeri. Perusahaan kepada pemerintah, perusahaan ke rumah tangga, dan perusahaan ke luar negeri. Perusahaan ke pemerintah akan mengeluarkan pajak atau membayar pajak. Perusahaan ke rumah tangga membayar biaya produksi. Misalnya, rumah tangga itu bekerja ke perusahaan dan perusahaan akan membayar gaji atau rumah tangga akan mendapatkan upah. Begitupun juga perusahaan ke luar negeri, pengeluarannya membeli produk dari luar negeri. Pengeluaran pemerintah kepada perusahaan memberikan subsidi, misalnya subsidi listrik, bahan bakar, atau membangun infrastruktur atau membuat jalan, itu nanti kembali ke perusahaan. Rumah tangga kepada perusahaan membeli barang yang diproduksi oleh perusahaan, otomatis yaitu pengeluaran rumah tangga ke perusahaan. Kemudian luar negeri ke perusahaan, misalnya membeli produk dari negara lain, membeli barang ke Indonesia, maka perusahaan akan mendapatkan uang dari luar negeri. Jadi apabila aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dapat perekonomian terbuka adalah perbedaan dengan perekonomian 3 sektor sebagai aliran dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Slide selanjutnya, adapun perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor yaitu pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Jadi impor itu satu negara membeli barang-barang ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adapun manfaat kegiatan impor diantaranya yang pertama yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh setiap negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern, dan yang ketiga, memperoleh bahan baku. Dan ada juga perekonomian terbuka ekspor, yaitu barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor,
Jadi, ekspor dipahami sebagai aktivitas perdagangan internasional dengan menjual barang ke luar negeri. Adapun manfaat ekspor, yaitu diantaranya yang pertama, memperluas pasar. Yang kedua, menambah devisa negara, yaitu akan meningkatkan kekayaan karena ketika kita menjual ke luar negeri maka akan mendapatkan uang. Dan yang ketiga yaitu memperluas lapangan kerja. Ketika mengekspor barang maka akan memperluas pasar dan barang yang diproduksi akan meningkat dan memperluas lapangan kerja. Di slide berikutnya ada faktor penentu ekspor dan impor. Yang pertama, faktor ekspor. Permintaan akan barang, mutu atau kualitas dari suatu bahan, artinya kualitas yang tinggi dan permintaan akan meningkat. Yang ketiga, barang spesial. Yang keempat, teknologi yang bagus atau canggih. Yang kedua yaitu adanya faktor impor. Faktor yang menentukan impor tidak berbeda jauh dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Adapun keseimbangan perekonomian terbuka, yaitu syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Keseimbangan perekonomian terbuka ini mengenai keseimbangan pendapatan nasionalnya. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. Dan slide yang terakhir yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, yaitu prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional dari zaman dulu, dari zaman Rasulullah SAW. Baik, mungkin itu saja tanggapan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.